Berarti baru kurang lebih 2 tahun kan? Belum sampai ya. Belum sampai ya, dan omsetnya itu udah miliaran gitu. Iya. Wow. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, kita udah sampai di perkantorannya tempat Sabila Mall berada. Nah, di sana ya, kita lihat. Nah, itu di lantai 2 Sabila Mall. Oke, nah, yuk kita langsung ke sana yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita udah sampai, tadi udah disambut juga sama Pak Nasiruddin ya, ada di samping saya. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan Pak Nasiruddin ini. Ini teman-teman, saya sangat berkesan ya sama Pak Nasiruddin ini ya. Saya udah kenal lama sebenarnya sama beliau. Tahun. Ya, udah berapa tahun lah? Ada kali 5 tahun ya. 5 tahun lebih ya? Lebih kayaknya 5 tahun ya. Ya. Dan ya sedikit banyak saya tahu lah perjalanan hidupnya, tapi kalau cuma saya yang tahu kan sayang. Saya pengen Pak Nasiruddin ini bisa nge-share ke berbagi kepada kita semua yang ada di sini apa sih kisah sukses beliau nih gitu ya. Sampai sekarang katanya nih teman-teman ya, katanya ya, ini udah punya ribuan reseller. Wow, di Sabila Mall ya. Di Sabila Mall. Nah, nanti saya akan coba tanya-tanya beliau, tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, samping saya tadi udah saya kenalin, namanya Pak Nasiruddin. Tanya dulu nih di awal ya, dulu mulai dari sebagai karyawan ya Pak Nasir ya? Betul, karyawan. Di mana dan berapa tahun tuh? Saya kerja di sebuah operator seluler, sebut saya Telkomsel ya, itu yang satu-satunya perusahaan tempat saya pernah bekerja. Satu-satunya. Wow. Jadi saya bukan tipe kutu loncat ya, bukan gitu. Itu dari 2007 sampai 2000 ya, dari tahun 97 sampai 2010. Jadi lebih kurang 13 tahun 13 ya, tahun di dunia profesional. Ya, dari situ banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Tanya, kenapa sih nih Pak Nasiruddin ya memutuskan keluar dari Telkomsel? Sebenarnya accident aja ya. Accident. Jadi sebenarnya tuh tidak ada keinginan atau rencana dari awal, itu nggak ada sebenarnya. Dari situ. Masuk Telkomsel, mulai bisnis. Berapa tahun mulai bisnis? Tahun 2007. 2007. Oh, kan 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah ya. 2007. 3 tahun mulai bisnis, baru keluar 2010. Ketika sudah dirasa ngantor itu juga mulai jenuh ya, apalagi kita ngantor di daerah yang traffic jamnya tinggi banget ya. Kalau orang bilang jalur neraka ya. Dari Depok bisa makan waktu 2 jam gitu habis hanya untuk berangkat, belum pulangnya juga 2 jam, 4 jam kita di jalan. Wow, 4 jam? Iya, 4 jalan tiap hari ya, itu kayak gitu. Lama-lama jenuh juga. Karena emang macet banget Jakarta saat itu. Betul, ya. Iya. Belum ada MRT, belum ada busway, belum ada apa-apa sih. Gitu. Jadi jenuh banget deh, sampai mikir saya tuh ngapain gitu. Kalau lagi di tengah kemacetan, karena saya ngapain kan? Saya tuh ngapain ya macet-macet gini? Toh nggak harus begini pun saya udah punya pendapatan. Oke. Oh, itu udah ada ya? Iya. Ada ya masukan ya? Sudah ada. Akhirnya ya udah tahun 2010 kita memutuskan untuk keluar dan full sini. Full bisnis. Memulai bisnisnya awalnya itu waktu itu gimana tuh? Kan kerja, terus bisnis juga. Iya. Cara bagi waktunya gimana? Nah, ini yang menarik, cara bagi waktu. Memang ini yang paling challenging tuh di situ. Kalau kita sebagai karyawan, kita mau mulai bisnis memang harus disiplin ya. Artinya kita nggak boleh juga sebagai karyawan kita curi-curi waktu, itu nggak boleh juga gitu ya, itu dosa juga tuh sebenarnya. Korupsi ya, korupsi waktu. Karena itu apa yang saya lakukan itu korupsi itu ya. Jadi saya minta teman-teman itu kalaupun punya niatan untuk berbisnis, gentle juga gitu ya. Jadi jangan gunakan waktu kantor untuk bisnis ya. Tapi ya
gunakan waktu yang lain. Jadi kalau saya waktu itu ritme hidup saya itu biasa bangun pagi ya sebelum subuh, setelah subuh siap-siap segala macam, berangkat kantor jam 7 ya, pulang kantor mungkin sekitar setengah 8 sampai rumah, mandi, sholat, makan, mungkin jam 8 setengah 9 udah buka laptop lagi. Wow. Buka laptop lagi ya bisa sampai jam 1 jam 2. Rata-rata begitu 3 tahun pertama. Kerja keras, tidur cuma berapa jam nih? Iya tidur rata-rata ya anggaplah rata-rata jam 2 sampai jam 4 saya udah bangun lagi 2 jam. 2 jam. Tidur cuma 2 jam. 2 jam. Selama 3 tahun Selama ini. 3 tahun itu yang saya lakukan. Senin sampai Jumat begitu ya? Senin sampai Jumat begitu. Sabtu Minggu ya masih lah. Masih ya? Masih. Sabtu Minggu tuh waktunya belajar. Waktunya belajar. Jadi kita banyak banget ikut seminar, workshop segala macam. Dari A sampai Z kita udah mungkin kalau boleh dibilang kena hatam ya. Oh. Pokoknya dulu seminar tahun itu, workshop gitu ya. Iya. Apa aja ikut gitu ya. Ikut ya. Luar biasa ya, pembelajar sejati nih Pak Nasiruddin. Pak Nasir, kalau kita bicara tadi seminar dan workshop, Ya. saya kalau dengar dari temen gitu ya dan berbincang Pak Nasir dulu pernah katanya menghabiskan dana sampai lebih dari 100 juta Iya. untuk seminar dan workshop. Itu Benar salah nggak? satu saja. Salah satu itu? Salah satu. Oh. Itu hanya salah satunya saja. Hanya ya? salah satu. Yang lain nggak saya hitung. itu sama siapa tuh yang sampai? Sampai segitu sebenarnya bukan workshop, bukan seminar ya, tapi coaching ya, bisnis Coaching ya. bisnis. Oh, berarti face to face dong ya, langsung ya? One on one ya. One on one. One on one ya. Oke. One on one dulu namanya Action Coach. Action Ya, coach. jadi saya lebih kurang 2009-2010 belajar di sana. Ya, Berarti sekitar setahun ya? setahun lebih kurang. Itu program 1 tahun. Program 1 tahun Action Coach. Ya. Itu menghabiskan dana sampai Lebih kurang 100. lebih kurang 100 juta. Hanya untuk pertemuan tiap 2 pekan sekali. Tiap 2 pekan sekali. Iya, sekitar 2 pekan 2 pekan selama sekali, selama setahun. 1 tahun. Sekali ketemu paling 3 jam. Jam 9 sampai jam 12. 3 jam. Ya one on one aja. Wah, Ngobrol iya, aja. Cuma ngobrol gini aja. Ngobrol ya? aja. Gitu ya. Asik juga ya. 100 juta. Teman-teman ya. 100 juta one on one 3 jam 2 pekan sekali. Ya. Dan bisa jadi sesuatu ya sekarang. Ya alhamdulillah. Jadi memang itulah pentingnya ilmu ya. Jadi saya mikirnya sederhana. Ketika kita katakanlah mau jadi karyawan, jadi profesional, mau gaji berapa katakan. Mungkin kalau fresh graduate sekarang mungkin berapa? 5 juta mungkin ya. Itu coba bayangin kalau kita hitung biaya dari kita TK sampai SD, sampai perguruan tinggi ya, sampai 1, mungkin 16-18 tahun mungkin. Itu habis dana berapa itu? Ya. Itu paling kita dapat gaji sebulan 5 juta gitu loh. Betul. Nah sebenarnya kita pengen jadi pengusaha, Oke. mimpinya punya gaji puluhan bahkan ratusan juta sebulan, terus maunya gratis. Nah itu kan nggak masuk akal, nggak make sense gitu loh. Oh gitu ya. Nah, simpel aja. Jadi banyak nih biasanya para pengusaha-pengusaha pemula, dia tuh mau sukses gitu Iya. ya. Tapi nyarinya yang gratisan gitu. Kira-kira Ya menurut Pak nanti Nasir kualitas gimana? yang rezekinya juga gratisan juga. Gitu. Pasti ketika bangun bisnis di awal-awal Iya. pasti ada dukanya. Ya. Nah, kalau sekarang kan ini udah alhamdulillah tinggal sukanya ya. Walaupun Iya. pasti ada dukanya sedikit-sedikit Iya, lah iya. ya. Nah, dulu tuh dukanya tuh seperti apa tuh waktu awal-awal bangun bisnis? Awal-awal bangun bisnis dukanya yang sampai sekarang masih keinget ya sakit tipes 3 kali ya. Selama 3 tahun itu ya karena gaya hidupnya kayak gitu ya. Ya bisa terbaring di tempat tidur bisa 2 bulan gitu. Masya Allah. Ya karena gaya hidupnya begitu. Tapi ya nikmati aja gitu ya. Itu dari sisi apa namanya, dari sisi kesehatan gitu ya. Dari sisi income ya jangan bayangin semuanya itu mulus juga gitu loh. Ya. Ada juga saat-saat kita betul-betul minus, betul-betul jatuh titik nadir ada. Ada ya? Ada. Pernah ya? Pernah. Bangkrut gitu Pak Nasir. Pernah. Ya. Ini kan dukanya tadi kita udah tahu ya. Ya. Pernah bangkrut. Nah, kita mau tahu nih, dulu kenapa sih bisa bangkrut? Apa kesalahan Pak Nasiruddin yang paling Oke. fatal yang mengakibatkan Pak Nasir nih bangkrut? Oke.
Jadi ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya malu saya ceritanya ya. Cuman nggak apa lah, ini jadi pembelajaran buat pemirsa mungkin ya, buat kita semua. Jadi yang menyebabkan saya bangkrut dulu itu adalah karena salah langkah. Salah langkah. Ya, salah langkah. Jadi ya balik lagi ke soal pengelolaan cash flow ya. Jadi ada satu titik di mana kita sudah merasa bisnis kita besar dan sebagainya. Kemudian kita merasa ini perlu dibesarkan lagi nih. Oke. Oh, nih kayaknya punya semangat yang luar biasa. Wah, ini kayaknya harus langsung besar nih. Harus besar nih. Nah, biasanya, kesalahan para pebisnis awal itu biasanya adalah segala sesuatu dikaitkan dengan modal. Oke. Padahal bisnis saya yang dari awal itu, pertama kali saya bangun bisnis boleh dibilang tuh sangat minim modal. Itu loh. Dulu bisnisnya awal apa tuh, mana sih? Yang bangkrut itu? Bukan yang bangkrut ya. Yang awal ya, yang awal. Yang awal itu kan salah satu bisnis saya itu di web hosting ya. Oke, posting. Itu dengan modal yang sangat kecil sekali waktu itu. Alhamdulillah kita sampai punya puluhan ribu customer. Oke. Ya, itu boleh dibilang zero debt ya, apa sih istilahnya, nggak pakai utang lah. Ya, tapi kemudian kita pengen ekspansi segala macam ya, bikin bisnis lain segala macam. Jadi pengen ekspansi di luar dari bisnis, di luar dari main bisnisnya, di luar dari core kita. Kemudian kita bikin modal, akhirnya kita ngambil modal kan dari bisnis yang utama kita ambil gitu ya. Bukan ngambil dari yang utama, tapi katakanlah pinjam bank dan segala macam. Gitu. Ya. Nah, yang saya mau tanya nih sama Mas Nasir ya, sampai hari ini boom gitu ya, bisnisnya, tips dan triknya itu seperti apa? Ya. Dan mengawalinya tuh gimana? Mengawalinya gimana? Kayaknya nggak lama, kayak cuma setahun 2 tahun ini. Iya, Gabriela Mall itu kita seriusin tahun 2018 sebenarnya. Berarti baru kurang lebih 2 tahun kan? Belum sampai ya? Belum sampai ya, dan omsetnya itu udah miliaran gitu. Iya. Wow. Luar biasa. Iya, sebenarnya kalau ditanya tipsnya apa, ya yang penting konsisten aja ya. Konsisten, satu Konsistensi, karena terus melakukan. Iya, terus melakukan itu. Jadi dalam waktu nggak sampai 2 tahun kita sudah sampai tadi ya ribuan reseller ya. Ini nggak asik kalau kita nggak ngasih sesuatu ke boleh. teman-teman gitu ya. Ngasih tahu giveaway. Waktu giveaway gitu ya. Buat teman-teman yang mau produk dari Sabila Mall ya, apa saja? Apa aja nih? Ya? Apa aja ya? Pokoknya pilih aja produknya apa gitu ya. Baju gamis laki-laki gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti di sini boleh pilih yang mau dapat giveaway gitu ya. Boleh pilih, nanti bisa cek di Sabila Mall ya. URL-nya apa gitu ya. Jadi klik, saya maunya ya sabilamall.co.id ya, nanti tinggal diklik, dilihat, oh saya maunya yang ini gitu ya. Pas sudah dilihat, nah ikutin giveaway-nya. Gimana caranya? Nah, gampang banget teman-teman. Yang pertama, buka Play Store teman-teman semuanya ya. Lalu cari Sabila Mall. Sambung ya. Oke, cari Sabila Mall. Lalu teman-teman install. Ketika sudah diinstal, nah kita tahu pasti email teman-teman apa nih ya yang terinstall di situ. Lalu jangan lupa teman-teman like YouTube ini, channel ini, komen di bawah, komen yang seheboh mungkin, yang sebagus mungkin menurut teman-teman semua, karena nanti komennya kita akan lihat gitu ya. Mana komen terbaik menurut saya ya dari tim kita, Mas Grow dan juga Sabila Mall, yang nanti itu akan kita pilih. Dan yang paling penting lagi terakhir, subscribe channel Mas Grow ya. Dan mungkin ini salah satu dari langkah-langkah atau step-step untuk teman-teman menjadi orang yang sukses. Oke, gitu aja.